Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Cici yakin, Koko yakin, dan guru-guru sekolah minggu yakin kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, hari ini kita berkumpul lagi, ayo kita bangkit berdiri. Kalian semua yang di rumah bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Siap?
satu pujian, betapa hati kita selalu berterima kasih untuk kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita yang gak pernah habis, yang gak pernah berhenti. Bahkan biarlah kita mau membuat diri kita memberikan apa yang bisa kita berikan untuk membanggakan hati Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau
semua untuk bersama-sama menikmati pujian dan penyembahan di sekolah minggu. Tuhan, jika sebentar waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau mau berbicara kepada kami lewat guru-guru sekolah minggu yang akan membawakan firman. Biarlah Tuhan, setiap firman yang akan Engkau bagikan dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi hidup kami, dapat menjadi makanan rohani yang baru bagi hidup kami, supaya dalam kehidupan kami tidak perlu takut menghadapi apapun yang terjadi, karena kami tahu Tuhan ada dan Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mendengar dan duduk dengan diam dan tertib, supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak ada yang terlewat dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk kita sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan. Oke, shalom adik-adik semua. Wah, apa kabar nih? Pasti baik-baik aja kan? Gimana tadi pujiannya? Pasti seru banget dong. Oke, adik-adik masih ada ingat gak kemarin Cikarang cerita tentang apa? Iya, benar. Cikarang itu kemarin cerita tentang kebun anggur Nabot yang dirampas. Nah, hari ini aku mau cerita tentang Elisa yang mengikuti Elia. Nah, sebelumnya adik-adik ada yang tahu gak sih Elia itu siapa? Siapa? Ya, bener banget. Elia itu adalah nabi utusan Tuhan, adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan bilang sama Elia untuk mendatangi nabi-nabi palsu Ahab yang ada di Karmel. Nah, waktu itu Tuhan menyuruh Elia untuk memerangi mereka nih adik-adik. Nah, waktu itu mereka tuh berjumlah 450 orang. Wah, banyak banget ya. Coba, kalau adik-adik yang di sana kira-kira takut nggak? 1:450 loh. Kalau kita mungkin takut ya. Tapi pada saat itu, Nabi Elia itu tidak takut sama sekali. Tahu nggak kenapa? Karena Nabi Elia itu yakin dan percaya kalau Tuhan ada dan menemani dia. Nabi Elia percaya kalau Tuhan nggak akan pernah mengecewakan dia. Tuhan selalu menuntun dia dan juga melindungi dia. Makanya Nabi Elia menjadi sangat berani. Nah, akhirnya pergilah Nabi Elia ke Karmel. Di sana dia memerangi 450 orang itu. Nah, pada waktu itu Tuhan menurunkan api dari langit supaya orang-orang percaya kalau hanya Tuhan yang berkuasa di sana. Kalau Tuhan itu hanya satu, dan dia yang benar dan esa. Nah, karena ada turunnya api itu, maka di situ banyak banget yang percaya kepada Tuhan, dan di sana Nabi Elia itu menjadi sangat terkenal. Nah, tapi ada satu kejadian nih adik-adik. Nah, ada satu ratu namanya Ratu Isabel. Dia sangat marah dengan Elia. Kenapa? Karena dia nggak mau rakyatnya untuk menyembah Tuhan. Dia nggak mau rakyatnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Makanya waktu itu Ratu Isabel marah sekali. Akhirnya dia berniat untuk membunuh Nabi Elia. Nah, waktu itu Nabi Elia itu sangat ketakutan. Makanya dia bersembunyi di sebuah gua. Tujuannya itu supaya nggak ada satupun orang yang dapat menemui dia. Dia bersembunyi dari Ratu Isabel dan juga semua orang. Nah, adik-adik, meskipun Nabi Elia bisa bersembunyi dari Ratu Isabel dan rakyat, dia tetap tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Lalu Tuhan datang nih sama Elia, dan kita simak ya percakapannya. Apakah yang kamu lakukan di sini, di dalam gua ini? Tuhan, Engkau tahu bahwa aku senantiasa berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang Engkau minta. Sekarang disinilah aku. Akulah satu-satunya nabimu yang masih hidup, dan musuhmu berusaha membunuhku. Nah, adik-adik, di situ Tuhan sangat tahu apa yang Nabi Elia rasakan. Mungkin di situ Nabi Elia merasakan takut, merasa kecewa dengan Tuhan. Tapi di situ Tuhan sangat tahu apa yang Nabi Elia rasakan. Tapi adik-adik, pada saat itu rencana Tuhan belum selesai. Masih banyak perjalanan yang harus dilalui oleh Nabi Elia. Makanya Tuhan bilang seperti ini kepada Nabi Elia.
keluarlah dari gua ini dan kembalilah ke jalanmu. Aku mau agar engkau mengurapi Elisa, putra Safat, untuk menjadi nabi berikutnya. Dan selain itu, masih ada 7.000 orang di Israel yang tidak sujud dan memuja Baal. Nah, adik-adik semua, udah dengar kan yang tadi Tuhan bilang? Nah, jadi pada saat itu, akhirnya Nabi Elia tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tapi dia mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nabi Elia mau untuk menggenapi apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Karena di situ Nabi Elia yakin dan percaya kalau apa yang direncanakan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Makanya pada saat itu Nabi Elia langsung kembali beraktivitas, makanya waktu itu langsung kembali memberitakan firman Tuhan lagi. Nah adik-adik, karena Tuhan menyuruh Elia untuk memberkati Elisa, makanya pada waktu itu Nabi Elia akhirnya memberkati Elisa. Dan pada saat itu Elisa mengikuti Elia untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Nah adik-adik, Nabi Elisa juga mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak mementingkan kehendaknya sendiri. Makanya dia langsung mengikuti Elia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh dunia. Nah adik-adik semua, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Ada yang tahu nggak? Ya, benar banget adik-adik. Kita itu harus dengar-dengaran dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau misalkan Tuhan bilang, ayo belajar, ayo bantuin orang tuanya, harus dengar-dengaran ya adik-adik. Jangan mengikuti kemauan kita sendiri. Kenapa? Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Bukan untuk kita, tapi untuk orang lain juga adik-adik. Kita harus yakin dan percaya kalau kita mengikuti Tuhan, kalau kita dengar-dengaran sama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan satu, masa depan kita akan dijamin sama Tuhan. Jadi, mulai sekarang bukan cuma adik-adik aja, cici-cici di sini, koko-koko di sini, semua orang yang ada di sini belajar untuk dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya adik-adik, segitu aja firman pada hari ini. Kita mau berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar. Terima kasih kalau ada hari yang Tuhan sediakan. Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang berkati Tuhan agar kami dapat dengar-dengaran dan juga mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Karena kami mau yakin dan percaya kalau apa yang Tuhan rencanakan itu adalah yang terbaik buat kami. Dan kami akan percaya kalau Tuhan akan memberkati kami. Kau berkati juga koko-koko cici-cici yang sudah melayani Tuhan. Dan kiranya apa yang sudah kami kerjakan ini Tuhan, kiranya apa yang sudah diberitakan hari ini bisa menjadi rema Tuhan, bisa menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah luntur dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.